Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video kajian kita saat ini yang berjudul Isra Mi'raj adalah pengalaman para nabi secara teologis, diuraikan oleh Simon Aliasir dalam rangka serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tiada membuat impian yang kami perlihatkan kepada engkau selain bahwa itu menjadi ujian bagi manusia. Demikian pula pohon yang dilaknati di dalam Al-Quran. Dan kami memperingatkan mereka, tetapi peringatan itu hanya menambah besarnya pendurhakaan mereka. Surat Al-Isra surat 17 ayatnya 60. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, bahwa Isra Mi'raj menurut Al-Quran adalah satu peristiwa yang mampu mengantisipasi tantangan zaman, terutama pada era informasi ini. Isra Mi'raj Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwanya sendiri terjadi hanya beberapa jam saja. Semalam pun tidak genap, akan tetapi mengandung makna dan arti yang sangat dalam, sangat agung, dan sangat mulia, serta menjadi sumber hidayah dan sumber informasi yang tidak akan pernah kering untuk sepanjang zaman. Mengapa? Jawabnya adalah sebab mengkaji Isra Mi'raj berarti mengkaji Al-Quran yang setiap kalimat dan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, jika setiap pepohonan itu dijadikan pena dan lautan serta ditambah dengan 7 lautan lagi sebagai tinta untuk mencatat atau menulis kalam Allah Ta'ala, tidak akan habis. Surat 31 ayat 27, surat 18 ayat 109. Oleh karena itu Al-Quran disebut sebagai Naba'un Ajahim, artinya pekabaran yang agung. Surat 38 ayatnya 67 dan surat 78 ayatnya 2. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, baiklah kita kaji surat Isra rukuk pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 10.
saya bacakan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Perjalanan Nabi suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya berarti Islam akan menguasai Kanaan dan sekitarnya dengan membawa berkah kekuasaan Islam. Kanaan batas atau Kanaan bebas dari kemusyrikan, salam syirik paganistik Romawi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam digantikan dengan salam tauhid yang islami yang bunyinya assalamu alaikum, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ayat yang kedua, Nabi Musa dikaruniai Taurat yang memimpin Bani Israel dengan pesan agar jangan mengambil pelindung selain Allah Ta'ala. Hal ini mengingatkan kita akan peran Mesir dan Kanaan dalam perkembangan Islam yang senantiasa berdampingan secara damai. Ayat yang ketiga, Nabi Nuh dan keturunannya memperingatkan kita akan peran Timur Tengah atau Mesopotamia. Yang ayat keempat adalah Bani Israel dinubuatkan Musa alaihissalam dalam Taurat akan dibinasakan 2 kali. Kebinasaan yang pertama di dalam surat atau kitab Ulangan pasal 28 ayatnya 49 sampai dengan ayat 53. Dan kebinasaan yang kedua di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Dibinasakan karena kesombongan dengan kesombongan yang besar. Ini membuat atau ini nubuat bahwa Islam juga akan mengalami kebinasaan 2 kali. Ayat kelima, kebinasaan pertama oleh serbuan Nebukadnezar pada tahun 598 sebelum Masehi. Bani Israel diangkut dan diperbudak di Babel. Kebinasaan Islam pertama dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1250 Masehi. Ayat yang ke-6, perbudakan terhadap Israel berakhir karena Babel dihancurkan oleh Sirus yang agung, Raja Media Persia dalam tahun 538 sebelum Masehi.
Bani Israel diizinkan pulang kembali ke tanah Kanaan dan membangun bait Allah kembali. Kitab 2 Tawarik 36 ayatnya 23 sampai dengan, saya ulangi lagi, ayatnya 22 dan 23. Kemudian kitab Yesaya pasal 44 ayat 28 dan kitab Ezra pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Sebagaimana dinubuatkan oleh Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagi kaum muslim setelah kehancuran yang pertama diikuti dengan masuk Islamnya bangsa Mongol ke dalam Islam. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.